nake ero mako angirangi rokok-rokok mana cek laja na cambaki baru-baru kere mi mai kere mi rupa kananmu. Andile lebab pagi salang nasi konika ni apa poe anak ni pajului godong nampak aneh ero asa salalang landini yatta empo kasih asin nanti dunia anak ni pajului andi anggapan nampak ero sasa lalang nanti dunia anak ni pajului andi anggapan nampak ero sasa lalang. Barang-barang erot muka matean Nusang nincini-kini kan Sepe balata Turu-turu kang erot kamanikana Niat ritawa kan niat tulena Nusang nincini-kini kan Sepe balata Aenari kate-kate na tuleta Nusang nincini-kini kan Sepe balata Aenari kate-kate na tuleta. Batua asura utrangisai waktu nguri-nguri nake ero mako angirangi rokok-rokok mana cek laja na cambaki baru-baru kere mi mai kere mi rupa kanan utrangisai waktu nguri-nguri nake ero mako angirangi rokok-rokok mana cek laja na cambaki baru-baru kere mi mai kere mi rupa kanan utrangisai waktu nguli. Na janjimu tinggal
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya. Apa kabar nih sahabat budaya? Iya, mudah-mudahan sehat Jiki Dit. Oh iya, tahu pasti nih, insya Allah. Iya sahabat budaya, kali ini saya menemani Anda nih sahabat budaya di edisi hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023. Seperti biasa kalau jam 7 itu sahabat budaya kita hadir dalam program acara, yaitu acara Baribasa, kabar pagi, obrolan santai. Oke, sobat budaya, semoga kabar tak sehat dalam menjalankan aktivitas pagi-pagi begini. Kan biasanya kalau pagi-pagi itu kita masih semangatnya, tapi jangan sampai kendor kalau misalkan sudah siang nih, karena waktunya kita biasanya kalau siang itu untuk istirahat. Nah, tapi setelah istirahat itu jangan sampai kendor ya. Apapun yang Anda kerjakan, insya Allah kita berharap itu bernilai ibadah. Tapi selesaikan pekerjaan tak hari ini sampai selesai, sampai tuntas. Karena kalau kita tumpuk-tumpuk lagi pekerjaan tak, bukan ditumpuk-tumpuk, kalau misalkan ditunda-tunda pekerjaan tak, besoknya itu bertumpuk pekerjaan tak lagi. Iya sahabat budaya ya, acara Baribasa ini disiarkan langsung melalui FM 92,5 MHz dan tentunya bisa dengarkan acara Baribasa melalui audio streaming rri.co.id dan download aplikasi RRI Playgo. Jadi kalau misalkan ada aplikasi RRI Playgo, tak bisa juga dengarkan acaranya acara Baribasa melalui aplikasi RRI Playgo. Nah, buat sahabat budaya juga yang punya Facebook, pokoknya ini Pro 4 itu bisa semua didengarkan di mana-mana, di kapanpun. Misalkan juga kalau kita lagi di luar ada Facebook tak, mungkin nonton acaranya Baribasa, buka mi Facebook tak. Nah, klik di pencarian Pro 4 RRI Makassar. Jadi bisa dengar, bisa nonton, bisa lihat video siaran langsungnya acara Baribasa. Ikut di komen-komen juga nggak apa-apa. Jadi kalau kita komen, nanti aku bacakan kasih like-nya juga, kasih love-nya, bantu di share di beranda Facebook tak ya. Oke, kalau begitu sahabat budaya, kita punya topik pada pagi hari ini. Topik kita di acara Baribasa yaitu hukum adat yang ada di daerah tak ya. Jadi sekali lagi kita punya topik di acara Baribasa, hukum adat yang ada di daerah tak seperti apa. Namun kubacakan dulu agenda settingnya ini sahabat budaya pada hari ini. Oke, sahabat budaya, Kementerian Hukum dan HAM terkendala pada peraturan HAM internasional dalam memberikan hukuman bagi imigran pelaku tindak pidana di Indonesia.
Keberadaan pengungsi bangsa asing atau imigran di Kota Makassar bebas berkeliaran di luar rumah detensi migran Rudemin ya, hingga ada yang melakukan tindak pidana. Menanggapi keberadaan pengungsi di negara luar yang berada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar ini sahabat budaya, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkum HAM wilayah Sulawesi Selatan, Jaya Saputra, mengakui tugas Kemenkum HAM terhadap keberadaan imigran adalah mengawasi mereka. Tetapi menurut Jaya Saputra, pengawasan Kemenkum HAM terhadap imigran masih terkendala dengan aturan internasional karena Indonesia telah mendatangi deklarasi tentang HAM internasional, sementara deklarasi konvensi internasional Indonesia ini belum menandatanganinya. Sementara Kasih Humas Polrestabes Makassar Kompolando Sambolangi kepada RRI mengatakan kepolisian yang bertugas memelihara keamanan masyarakat juga memperlakukan keberadaan warga asing seperti masyarakat lainnya. Jika warga asing melakukan pelanggaran pidana, maka juga diproses hukum berdasarkan berdasarkan hukum positif Indonesia. Namun proses hukum terhadap warga negara asing disampaikan kepada duta besar negaranya di Indonesia. Imigran di Kota Makassar ini masih ada berjumlah 1.300 orang yang tersebar di 20 rudenim. Mereka bebas berkeliaran hingga ada yang melakukan tindak pidana, baik minuman keras, penipuan, dan narkoba. Sementara waktu lamanya menetap pengungsi di Indonesia tidak ada kejelasan. UNHCR juga memiliki keterbatasan kuota untuk mengirim pengungsi dari luar negeri ke negara ketiga yang mau menerima imigran dari negara asal mengungsi. Sehingga imigran di Kota Makassar banyak yang sudah puluhan tahun keberadaannya gitu, sahabat budaya. Jadi kali ini kita akan mengangkat suatu topik ini sahabat budaya, ini terkait dengan hukum adat yang ada di daerah tak seperti apa. Saya mau menyapa dulu ini sahabat budaya, tapi sebelumnya ini ku sampaikan sebentar ku hadirkan dulu informasi tentang hukum adat. Saya mau menyapa dulu, tahu ada Ibu Nur Hudaeng lagi monitor. Halo Ibu Nur, sehat Ki. Pak Alam Deng Situju Deng Gagas, selamat pagi. Bari Basa saya ada sekarang di Pelabuhan Potere lagi mandi-mandi air laut. Semoga sehat semuanya dan salam sukses selalu. Mantap Pak Alam Deng Situju, sehat Ki. Semangatnya pagi-pagi ini lagi mandi-mandi, tahu di sana asik mentongi. Next ada juga tawa dari Ilmar Anu. Oke, terima kasih Pak Ilmar Anu, sehat Ki selalu IDG katanya, thank you banget. Nah oke, kalau begitu kita undang partisipasi untuk sahabat budaya. Kira-kira ini apa hukum adat yang kita tahu yang berlaku di daerah tak dimanapun. Saya mau menyapa dulu, selamat pagi untuk warga Kota Parepare. Kalau pagi-pagi begini biasanya tuh Parepare enak sekali kalau kita jalan-jalan. Saya jadi ingat kalau jalan-jalan ke pantainya Pika cari nasi kuning. Oke, selamat pagi juga untuk warga Kabupaten Maros, warga Kabupaten Pangkep, terus ada juga di Polman ya. Oke, selamat pagi, selamat mendengarkan acaranya Bari Basa ya yang ada di Polman, sehat selalu. Ada juga pendengarnya kita yang ada di Kalimantan, Samarinda, terus yang ada juga di Palu. Biasa dengarkan juga acaranya Bari Basa pagi-pagi begini. Nah, yang ada juga di Sidrap, selamat pagi ya. Yang ada di Baru, selamat pagi, selamat mendengarkan. Salam makia Pilangeri, salam makia Maring Kalinga di acaranya Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Topik kita hukum adat yang ada di daerah tak. Nah, informasi juga kali ini saya juga mau kasih informasi terkait dengan pembahasan kita.
Nah, kita bahas dulu tentang ini dia sahabat budaya ya. Karena ini ada beberapa konsep-konsepnya ini terkait dari hukum adat. Kita bahas tentang konsepsi siri dulu. Konsepsi siri ini telah sejak dahulu dikenal, dihayati di kalangan masyarakat Bugis Makassar. Hal tersebut ternyata pada beberapa ungkapan kalimat bijak yang dikemukakan oleh para leluhur mereka melalui petuah-petuah lisan papaseng atau papasang. Menurut Matulada, berbagai ungkapan dalam bahasa Bugis yang terwujud dalam kesusastraan, pasang dan amanat-amanat dari leluhurnya yang dapat dijadikan petunjuk konsep siri itu orang Bugis ya. Siri emiri onroang rilino, bahasa Bugis artinya hanya untuk siri itu sajalah kita hidup di dunia. Dalam ungkapan ini termaktub arti siri ini sebagai hal yang memberi identitas sosial dan martabat kepada seseorang. Hanya kalau ada martabat atau harga diri, maka itulah hidup orang yang orang ada artinya. Next yaitu materi siri. Nah, mati dalam siri atau mati untuk menegakkan martabat atau harga diri. Mati yang demikian dianggap suatu hal yang terpuji dan terhormat. Yang ketiga itu mate siri, artinya orang yang sudah hilang martabat atau harga dirinya adalah sebagai langkah hidup orang Bugis Makassar yang merasa mate siri, maka melakukan jallo atau amuk hingga ia mati sendiri ya. Jallo yang demikian disebut ya napatetongani siri. Nah, artinya ditegakkan kembali martabat dirinya. Banyak terjadi dalam Bugis Makassar, baik dalam daerah mereka. Peristiwa membunuh dengan jallo dengan latar belakang siri. Nah, secara lahir sering tampak seolah-olah orang Bugis yang karena alasan siri dan sanggup membunuh ataupun dibunuh memperbuat sesuatu yang fatal karena alasan-alasan sepele atau karena masalah perempuan yang sesungguhnya harus dipandang biasa saja ya. Akan tetapi pada hakikatnya apa yang kelihatan oleh orang luar sebagai suatu yang sepele dan biasa tadi sesungguhnya bagi orang Bugis Makassar itu hanya merupakan suatu alasan lahiriah saja dari suatu kompleks sebab-sebab lain yang menjadikan ialah merasa kehilangan martabat dan harga diri yang menjadi identitas sosialnya. Nah, sahabat budaya, Matulada membuktikan bahwa siri tidak lain dari inti kebudayaan Bugis Makassar yang mendinamisasi serta menjadi kekuatan pendorong terhadap Pangadereng selaku wujud totalitas kebudayaan Bugis Makassar. Nah, kelima unsur dari Pangadereng itu ada ya. Ini berkaitan dengan aturan perilaku di dalam masyarakat berupa kaidah kehidupan yang mengikat semua warga masyarakat. Bicara berkaitan dengan aturan peradilan yang menentukan sesuatu hal yang adil dan benar dan sebaliknya orang curang atau salah. Wari yaitu berkaitan aturan ketatalaksanaan yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajaran dalam hubungan kekerabatan dan silsilah. Rapang berkaitan aturan yang menempatkan kejadian atau ihwal masa lalu sebagai teldan atau kejadian yang patut diperhatikan atau diikuti bagi keperluan masa kini. Nah, Sara, sahabat budaya berkaitan aturan syariat Islam yang menjadi unsur Pangadereng pada sekitar tahun 1611 Masehi, dikala Islam diterima sebagai agama resmi dan umum pada masyarakat Bugis Makassar. Baik sahabat budaya, silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi di 0811 400 9250 dengan topik kita hukum adat yang ada di daerah Tak ya. Dengan senang hati sebentar tunggu terima telepon Tak. Kita dengarkan dulu yang berikut ini.
nangka paringeraku belok kasih tarupa riaso dapotimu belok kasih tarupa riaso dapotimu. Iya nasa jang renung madenuan rialemu nauleku belean melo uno aleku nangka paringeraku belok kasih tarupa riaso dapotimu belok kasih tarupa riaso dapotimu. Iya nasa jang renung madenuan rialemu nauleku belean melo uno aleku nangka paringeraku belok kasih tarupa riaso dapotimu belok kasih tarupa riaso dapotimu.
Sahabat budaya, balik lagi masih dalam program acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai ya. Kita masih membahas tentang hukum adat yang ada di daerah tak seperti apa, sahabat budaya. Iya, boleh Ki bergabung di 0811 400 9250 menanggapi topik kita ini terkait dengan dengan apa, sahabat budaya, dengan topik kita ya. Kira-kira hukum adat apa? Kita ini dulu menyapa dulu, ada tahu temanku ini baru datang. Iya, Indo Ita, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Sehat Ciki? Alhamdulillah sehat walafiat saat ini. Saat ini, Jangki bilang saat ini, mudah-mudahan Selalu. seterusnya. Iya betul. Iya betul, tahu. betul. Iya, kita akan menemani sahabat budaya ini Indoita dengan topik kita, yaitu hukum adat yang ada di daerah tak seperti apa. Hukum adat yang ada di Sebentar Biku tanya-tanya, kita terima telepon dulu Indo di. Iya, halo Bari Basa. Halo. Bari basa mi deng gaga Indoita kareba. Kalau Bari Bas, Alhamdulillah kareba kalau ngeceng. kalau Bari Basami itu berarti Bari Basa hari Minggu Bunda. Ini Bari Basa biasa ya Ji. Ada kabar. Hari Selasa ini, bukan hari Minggu. Bukan hari Minggu ini Bunda. Ini hari Selasa. Hari Selasa ini, jadi bukan Bari Basami, Bari Basa. Bisa. Apa bedanya? Beda Bari Basami dengan Bari Basa. Wih, sama juga apa? Kalau Bari Basami itu Bunda, kabar pagi obrolan santai pada hari Minggu. Kalau Bari Basa, kabar pagi obrolan santai itu Senin sampai Sabtu, Kamanjo. Iya. Iya Bunda. Bari basa. Kamanjo. Dedek, kita tempat-tempat rong. Luar biasa, bersemangat betul. Bunda, gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat walafiat karena izin Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, disyukuri di Bunda. Semuanya berdua sama Indoita. Alhamdulillah. Sehat selalu dan semua sahabat budaya sehat semuanya. Asik mantap Bunda. Ya. Nah, pagi hari ini kita membahas tentang hukum adat yang ada di daerah tak. Kan ini ada ini berita tadi aku baca agenda setting, ada imigran lagi melanggar ya. Ada melanggar. Nah, Gimana apa saja? nah kira-kira kalau menurut kita ini orang Bugis Makassar atau Sulawesi Selatan, hukum adat apa itu biasanya kalau misalkan ada orang melanggar Bunda? Karena kalau di kampungku sini, di kampungku daerahku lingkungan ini ya, Kampus Perhubungan Udara, alhamdulillah belum ada orang yang melanggar hukum. Alhamdulillah. Tapi kalau ada pasti dihukum penjara. Iya. Itu tidak ada hukum adat. Jadi tidak ada di hukum adat ya. Hukum adat kan, kalau hukum adat itu seperti kalau pencuri itu, kalau mencuri tangannya itu dipotong, dipenggal, tapi tidak ada yang dikasih begitu. Iya. Tidak berlaku di Bunda di. Saya itu. Masya Pasti Allah. hukumannya hukum itu. Hukum di penjara, di sel. Di sel ya Bunda ya. Iya. Oh, jadi di hukum yang gitu saja. Sebelum pandemi ada warga di sini menggunakan itu narkoba, suami istri, terus ditanya alasannya mau kaya, karena kan mahal itu harganya. Iya. Oh iya. Capek bibi yang jadi miskin. Kode tidak. Capek bibi yang jadi orang. Weka masih. Coba begitu, tapi ternyata kedapasan toh. Walaupun di penjara di sel suami istri. Nah itu walaupun kita tetap jadi miskin, kan ada dibilang itu Bunda di sabar, tetap itu kan, berusaha. Itu kan tidak sama semua pendapat dan iman kita dengan Iya Iya betul. Ada memang orang-orang seperti itu.
Capek Miko dong, miskin. Maksudnya pagi ini belanja, sebentar siang tidak, sore belanja, besok tidak seperti itu. Iya, Tidak iya, tetap iya. pendapatannya, tidak tetap kerjaannya. Dan suami istri, Iya, iya. kalau itu istrinya tidak di penjara lama karena bilang suaminya saya apa yang jalani semuanya karena Iya, ada iya, anak iya. kecilnya kedong, anak bebinya dan Iya, iya. jaga. Kodong. Jadi lepas istrinya sampai sekarang itu suaminya belum lepas. Gitu. Jadi seperti itu, iya Kalau Bunda. di Saudi Arabia ada itu hukum itu berlaku di hukum pancung toh. Iya, Bunda, ngerinya mama kalau berlaku dengan buku. Kita di sini Sulawesi Selatan, pernah saya dengar deh. Iya. Pernah saya dengar seperti itu. Iya, hukum benar. adat yang berlaku. Mudah-mudahan konon tidak ada. Imigrasi itu gagal. Iya. Kalau ada begitu, hukum kalau ada Betul. berbuat salah. Iya. Petugasnya itu. Cocok ya Tugasnya Bunda. hanya jangan dipantau saja hukum. Iya, Kalau ada Ba. berneko-neko itu pegawainya, karyawannya dan lain sebagainya. Dan itu semua orang luar, orang asing yang di Makassar itu yang membuat pesan papotera nih. Ya, kamu jadi Iya, kasih pulang ini, jangan lama-lama di sini. Iya, jangan kesimpang di Pododong. Iya. Bunda. Berbuat baik, kalau berbuat jahat kasih pulang lah. Cocok ide 100 buat Itu Bunda. tidak mendamaikan kita, merusak kedamaian. Merusak ya. Tapi Bunda tahu itu alhamdulillah selalu ikuti peraturan ya Bunda ya. Iya. Masya Allah. Seperti itu yang sebenarnya Bunda di Kamanjo. Oke paling Bunda. Kita ini kan Apa itu? orang Bugis Makassar. Ya, ikan manjo. Kita orang Bugis Makassar. Jangan kan orang Bugis Makassar, orang lain mau iya tahu Bunda suku lainnya juga. Pasti tahu gitu tahu berlaku juga ya namanya. Betul, ketentraman. Jadi jangan bikin pelanggaran. Iya. Jangan bikin kesalahan. Ajak nah. Bisa berantas itu sampai habis sampai akar-akarnya. Kamu manja deh. Sana kidi Bunda di. Sana ki, punah tena, punah iya ada duri. Nah karena kalau biasa ada duri dalam itu tidak bisa aman. Kamu. Jadi apa harapan tak ini Bunda he? Apa harapan tak Bunda? Harapanku seperti itu sayang. Kalau ada itu orang itu membuat masalah potera nih. Motera ini Potera mereka pona poe. setuju Kak saya sama kita Bunda. Jangan simpan. Iya. Petugas imigrasi. Jangan simpan dalam hati. Diberikan juga apa namanya? Kalau ada yang berbuat biasa kan itu tunggu di sini karena punya orang luar. Iya. Namin bagi-bagi kita. Ajak nah. Tapi kalau kita si kampung Pak, biasa orang persulit ki. Kodong Iya, ya. biasa tuh begitu memang banyak. Kodong. Persulit. Enggak Punya tahu. luar, na bagi-bagi ki. Ngerinya itu Bunda. Iya, paling Bunda. Kita juga harus didendaki kalau didapati seperti itu tuh. Oke Bunda. Oke Pale. Iya. Terima kasih banyak. Dari saya selalu dari sini. Iya, amin. Kan merdeka, tetap merdeka. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan Di- Bunda di- Hajani di. Deh semangat na Bun Indo kah. Iya, betul. Harus semangat pagi-pagi. Deh maca to si DJ nah. Harus. Jadi ini Indo kita terima telepon lagi dulu di Indo. Halo, selamat pagi Bari Basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi bari bahasa mi tapi jangan sampai dibilang buang hari Minggu. Memang. Padahal itu bari bahasa mi sudah pagi nih. Cocok nih. Begitu. Cuman kan ini kan kalau Bari Basami berarti kabar pagi obrolan santai untuk hari Minggu. Hari Selasa. Berarti bari bahasa sel. Hari Selasa. Lain tong itu Pak. Kan ini program acara ya. Toh dari dulu itu sebenarnya begitu. Cuman orang gara-gara terbawa gitu Bari Basami pada hari Minggu. Jadi bawa mi di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemenjo dari dulu mi sebelum eksis ki Pak Wahyu. Kemenjo Pak Wahyu.
Pak Wahyu tuh, masih kita lupa tahu suaranya Pak Wahyu. Saya masih ada di suaranya Pak Wahyu di hatiku. Luar biasa. Masih terngiang. Luar biasa Pak Wahyu. Pak Wahyu gimana kabar ini Pak Wahyu? Alhamdulillah, tetap ceria semangat. Harus seperti itu. Pagi. Oh, apa kita sudah makan nih Pak Wahyu? Ya, apa itu? Baru risoles. Baru risoles 2 Kenyang biji. itu ya. Kalau Pak Wahyu itu 2 biji itu belum kenyang. Nasi kuning baru kenyang Mau ya. tambah lagi. Mau lagi tambah beng dia bilang Indo ita Pak Wahyu tambah beng nasi kuning. Saya tidak bisa berangkat pagi. Kok kenapa bisa? Iya. Jam-jam 10 hampir. Jam 10-an Pi. Makanya risoles mudul namakan macam 3 deh, 3 biji. Ya. Dengan Mau teh sama hangat. Mau sama setengah piring nasi kuning. Oh deh, tapi minyaknya bikin tambah ini kan kalau minyaknya. Kolesterol Tambah biasa gendut. juga. Jadi bagaimana menurut ini Pak Wahyu ini tentang hukum adat yang ada di daerah yang kita tahu atau mungkin di daerah lain mungkin Pak Wahyu? Kalau berbicara masalah hukum adat untuk saat ini kayaknya enggak, Midi. Enggak tahu mi juga ini makanya mau kutanya ke ini apakah Paling itu enggak inces atau enggak gini. terserah mau inces mau denggaga mau Dewi terserah atur jongana. Ya. Lebih enak ku dengar. Anaknya juga lebih enak kurasa kalau bilang inces. Ini Masya Allah. Luar biasa ya. Satu sependapat kan saya sama Pak Wahyu selalu. Betul. Ya, Inces lanjut. itu kepanjangannya. Awalnya. Indo cewek santai. Wide. Jadi Indo deh, Indo itu Indo Ita. Indo itu ibu. Saya kok kalau dengar kata Indo saya jadi dengar itu apa di neneknya ibuku. Tunggu dulu begini pengertiannya Indo yang sesungguhnya nah. Ya. Indo itu ibu. Ya, betul. Ibu yang harus dihormati. Betul. Itu bahasa daerah yang sesungguhnya. Cocok. Bahasa Bugis, bahasa Yes. Toraja, bahasa Makassar Indo. Awi marah-marah Indo Ita ini. Itu sayangku. Malak Saya bukan malak kucini kini ekspresinya Indo Ita ini. saya cuman Artinya memberitahu. sedikit menegaskan. Memberitahu Indo itu ibu. Malak Sedikit Patut menegaskan. dihormati. itu tahu apa aja. Jangan macam-macam sama Indo Ita Pak Wahyu. Kalau macam-macam ki Biasa nah anu ki itu jadi pakai penegasan ini kayaknya Indo. Cuma saya bilang Oke. Lanjut lagi Pak Wahyu. Jadi kalau berbicara masalah hukum adat Iya. untuk di zaman saat ini kayaknya sudah kelihatan lagi itu. Saya nggak tahu kalau umpama di pelosok-pelosok kampung saya nggak tahu apakah masih ada. Ya. Tapi yang di kota itu hukum adat yang paling sering kelihatan. Saya nggak tahu apakah itu hukum adat atau hukum alam, saya nggak tahu. iya. Ya, artinya kita pakai bicara saja hukum alam. Kalau hukum alam ya, Hukum alam kalau aja. ada maling didapat digebukin itu saja. Digebukin deh. Alamiah itu alamiah. Ya. Tapi saya rasa itu bukan hukum adatnya, tapi mungkin hukum alam lah. Hukum alam ya. Ya, karena kalau umpama ada maling, saya sudah berapa kali lihat, bahkan pernah di depan kendaraanku Inces. Nah, turun ke di bawah bilang, nanti pecah kacanya mobilku. Iya. Ya. Itu kejadian itu berapa tahun yang lalu itu di Jalan Sunu, pas depannya itu yang apa Indomode apa kan namanya itu, yang Yang dekat-dekat galang kapal, Oh, dekat galangan kapal ya, sekitar itu sudah. iya. yang ada di situ perbelanjaan itu yang Indomura apa namanya? Oh, ini Benteng Marta apakah? Saya nggak tahu apa namanya itu Indomura atau apa, saya nggak tahu. Lupa, padahal hari-hari ya lewat. Iya. Pas di depan di situ didapat itu, nah iya. digebukin minta ampun. De. Tapi bagaimana ini menurut tak kalau ini yang contohnya ini Pak Wahyu. Ada kan yang biasa itu yang kalau misalkan ini Pak Wahyu kalau didapat mungkin ya begitu. Yang kayak begitu terus biasa dikasih keliling arak itu. Iya. Seperti Seperti itu kan biasanya ada kan Pak Wahyu? Atau dulu waktu di pertama buka Makassar Mall itu, kalau ada maling didapat itu ditulis di belakangnya bersurat saya maling.
Oh, waktu kapan itu? Itu tahu awal buka itu dulu kan ada pernah saya lihat itu awal buka Makassar Mall dulu tuh. Ada tuh cewek kasang itu kalau sudah salah aku lupa Tommy karena masih 20 tahun yang lalu. Iya. Itu Terus biasanya tuh kalau ada maling didapat suruh teriak saya maling. Oh begitu saja. Itu Tapi kalau sebetulnya- otomatis itu Pak Wahyudi kalau orang berteriak begitu pasti langsung digebukin. Dia sendiri berteriak diarak kemudian disuruh teriak. Oh iya mengerti Mak. Berarti disuruh berteriak ya, sambil Artinya jalan memperkenalkan diri bahwa saya maling. begitu ya. Nauzubillah min zalik deh. Jadi itu adalah resiko perbuatan sendiri. Makanya jangki buat kesalahan. Apapun alasannya namanya maling tidak dibenarkan. Ya, kamanjong. Jadi siap-siap menerima resiko. Kalaupun harus meregang nyawa, kan sering kali kita dengar ada maling didapat sampai dibunuh, Iya. dimasak. Itu kan salah satu resiko dari perbuatannya. Apapun alasannya. Iya. Tapi Pak Wahyu kalau itu ya kalau orang yang berbuat kesalahan ini di media sosial biasanya sampai bikin merusak, bikin tidak enak perasaan. Nah, seperti itu. Itu Makanya kan ada undang-undang ITE. itu dia. Nah, tidak ada tuh dibilang hukum-hukum apanya gitu. Jadi Iya, Pencemaran itu ada nama undang-undang baik lah ITE. begitu. Jadi ini yang ada cuman hukum mentong, hukum aturan mentong yang ada berlaku di negara tak. Iya. Iya, jadi kalau misalkan kalau saya di sosmed itu ya, Iya. misalnya itu kan biasa banyak status galau, Iya. status masih bagian. Kita kan sudah bisa tahu ini orangnya begini bahwa Iya. coretanmu adalah pribadimu. Kamanjo. Iya. Jadi kalau orang-orang seperti kita sudah tahu Pak beser ini jangan mau ke gaul deh. Iya, Ini betul. tojengki Pak Wahyu. Dihindari ya. Tapi kalau tojengki itu kita. Karena itu status penggambaran pribadi kita. Ikan manjo. Kalau nak ya status kia Pak Wahyu bagaimana baji Kita ji? sudah status. Luar biasa. Tinggi bising lagi leherku. Statusnya kita selalu keceriaan. Menanamkan motivasi. Iya, itu dia sebenarnya menanamkan motivasi untuk ini. Ada lagi ku bikin video itu tentang lagu wajib nasional. Nah, masih kita tahu ji. Luar biasa. Cuma saya masuk di messenger yang saya kan punya 2 FB. Oh iya. Kebetulan FB yang satu itu agak lalut di HP-nya. Iya. Ini yang saya pakai sekarang nomor ini. Kaman jadi. Ya, kalian nomorku lagi ini. Jadi dari situ kita bisa belajar. Ya kan artinya kita masih mengenal kepada hukum adat ya yang mungkin hukum adat kayaknya sudah kayak sedikit perlahan-perlahan sudah mulai tidak kelihatan lagi. Itulah. Ya. Digantikan Seperti dengan itu. hukum-hukum yang berlaku di negara kita. Betul. Ya, cuma masih ada yang saya bilang tadi kalau macam-macam maling didapat dibukin. Iya. Itu Oke. hal bahkan itu masih banyak kelihatan. Iya. Bahkan di kota masih ada. Iya. Karena saya Cocok. pengalaman di jalan berapa kali lihat itu. Kalau ada maling didapat ada mati amin dan lihat. Dede jangki bilang. Jadi itu salah satu artinya hukum yang spontan itu. Iya, di spontan mentongi. Spontan itu. Kalau kayak berapa hari yang lalu itu ada di atas itu, tapi bukan maling tahu. Apa kita? Orang juga salah tanggapan. Oh deh, salami. Jadi saya langsung singgah, saya tanya, jangan salah tanggapan bukan tahu ini. Gitu. Oh deh, pahlawan ini Pak Wahyu. Pahlawan bertopeng. Jadi Kapan? Oke, jadi Pale. kalau berbicara hukum adat DNC kayaknya hampir tidak kelihatan. Iya, cocok ya Pak Wahyu. Karena apalagi sekarang kan di sosmed yang kelihatan itu ya itulah yang saya bilang tadi, statusmu adalah penggambaran pribadi. Deh, keceriaanmu adalah diriku. Oke Pak Wahyu, makasih banyak. Sehat Iya. Kita juga sehat juga. Iya tahu, iya. Sehat selalu. Iya. Suara budaya Makassar. Cocok. Suara budaya Sulawesi Selatan. Suara budaya Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Wahyu yang ada di Goa, terima kasih atensinya ya. Jadi kalau menurut Pak Wahyu tuh sekarang kalau dibilang hukum adat itu Indo Ita, kayaknya
agak-agak bisa dikatakan tidak pernah terlihat begitu. betul. Jadi kalau Pak Wahyu itu kalau dia biasa lihat itu hukum alam yang ada. Bagaimana itu hukum alam? Nah, contohnya ada yang mencuri begitu Indoita. Iya. Nah, ini langsung digebukin. Betul. Nah, begitu Supaya dia jerat toh. Nah, Oh, dia seperti jerat itu, tapi iya. biasa sampai ada deh sampai tidak ada nyawanya. Udah, Nah, orang. kasihan, Nah, uzubillah min kasihan salik. juga ya. Iya, jangan juga main hakim sendiri betul. lah ya. Iya, halo Bari Basa. Assalamualaikum Gaga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Iya. Dengan siapa? Iya. SD Liwan ini Celiwan tahu di Nuli Baru. Bagaimana kabar berdua dengan Gaga? Alhamdulillah kabar baik sekali. Gimana Gang? Di mana nih teman ada ditayang ini kok dong? Ada Ji di tempatnya, di ruangannya. Iya, Oh, ada Ji. di salah kami ditayang. Iya. Nanti aku sampaikan Ki. Gaga. Iya, kenapa ya bagaimana? Begini, kalau misalnya ada masalah, misalnya maling atau misalnya kriminal begini enggak Iya. harus berurusan dengan kepolisian, jangan hakim sendiri. Oh, begitu Di. Iya. Nah, Di. Jangan akan bilang kita mau mukuli orang, biar juga bersalah. Terus salah lapor saja ke polisi, jangan kita memukul. Oh iya. Tapi ini sekarang di Makassar ini Iya. orang pendatang begitu, bukan orang Makassar. Oh, begitu. Oh, bukan Ji orang Makassar, orang pendatang Ji. Iya. Orang pendatang dari luar ini masuk di Makassar, begitu. Apalagi Iya. kalau misalnya di daerah gua, Iya. ya pasti di daerah gua atau di sini Makassar. Maksudnya kayak gimana itu Deng Liwang? Misalnya dengar kaman begini dengar guys. Contohnya dari Sulawesi Tengah, datang di Makassar, tinggal lama-lama tinggal di Makassar, dia berbuat kesalahan. Terus Begitu. Jadi tapi yang kita pakai tahu Sulawesi. Pokoknya orang luar lah begitu ya. Orang luar lah toh. Maksudnya yang melakukan kesalahan. Terus hukumannya seperti apa? Hukumannya itu seperti apa? Ya. Hukumannya seperti apa, Deng Liwang? Hukumannya begini Kak. Dengar gak? Iya. Kalau misalnya ada orang begitu masuk di sini, harusnya jangan kasih masuk. Kalau dihukum dari kepolisian begitu dengar gak? Tidak mengerti saya ini bagaimana? Maksudnya begini. Iya. Ya, ini kan datang kan ini orang di luar ini. Ya. Maksudnya kalau mau masuk dulu di daerahnya orang lain itu harus melapor dulu. Iya, melapor dulu di. Ya, Nah, kalau melapor kalau orang luar kan itu ada kan ini surat ininya kan dari luar ini kayak apakah dibilang gitu Devi apakah namanya teh yang dari imigran seperti itu. Tapi kalau misalkan orang dari luar misalkan dari Sulawesi mana atau Kalimantan mana, ini kan kembali kalau datang begitu nggak kentara kan, masa mau harus melapor lagi kalau menurut ini Deng Liwang? Ya, harus melapor ke yang berwenang enggak begitu. Orang yang dari mana itu melapor yang berwenang kah? Iya. Misalnya di daerah misalnya kalau masuk tinggal di sini, jangan dibiarkan begitu enggak. Dari sana nih kita dari Malak kalau Deng Liwang jadi anunya. Dari kalau pemerintah. Ya, oke Pak Gaga. Oke Pale, terima kasih banyak Deng Liwang. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Deng Liwang, dia maunya kalau siapapun itu orang dari luar negeri luar dari Sulawesi Selatan yang datang ke Makassar atau ke Goa misalkan ya, itu harus melapor. Tapi saya nggak tahu mau melapor kemana ini Deng Liwang. Pihak yang berwenang, aduh. Sana ke Deng Liwang. Bahaya nih Deng Liwang ini muka saya kalau pamannya muka tinggal di rumahnya Deng Liwang harus dulu melapor di Deng Liwang. Hari melapor. Ya, diterima lagi itu deh enggak gadi. Bilang mau dulu tinggal di rumah tak.
Kalau begitu sebelum ku terima telepon tak kita dengarkan dulu kabar Ratna Pro 4 sahabat budaya ya di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana. Informasinya sebentar kita kembali lagi. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya Pulau Bulu Polo Pulau ini adalah sebuah pulau yang terletak di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Luwut Timur. Tempat yang satu ini terbilang masih asri dan alami. Pasalnya, tempat ini masih jarang dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Bukan karena tidak indah, melainkan akses menuju pulau ini terbilang cukup sulit. Pengunjung harus melintasi perairan yang luas untuk berkunjung ke tempat ini. Meski sulit untuk diakses, namun hal ini akan terbayarkan saat menginjakkan kaki di pulau ini. Pulau tersebut sangat indah, utamanya ketika matahari terbit dan terbenam. Nah, selain itu keindahan pantai bawah lautnya pun ini sangat cocok buat yang hobi menyelam, karena akan disajikan oleh panorama alam bawah laut yang sangat menakjubkan. Demikian kabar Ratna Pro 4. Kadang
new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, masih dalam program acara Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai ya, masih ditemani sama Dewi dan tentunya ada juga Tawa Indo Ita. Oke, kita masih terima telepon lagi Indo Ita. Oke, halo Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Sudarsia. Oh iya. Oke, apa kabar Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita juga. Iya, tahu. Alhamdulillah sehat walafiat kami berdua. Masya Allah. Bunda, Ya. kita membahas pagi-pagi ini yaitu tentang hukum adat yang ada di daerah Tanah. Kalau di daerah Tanah sendiri Bunda gimana? Apakah masih berlaku hukum adat atau bagaimana? Iya. Sekarang Iya. kayaknya tidak. Enggak Midi, waktu dulu-dulu ya Bunda kayak gimana? Nah, kalau dulu memang karena belum ada undang-undang toh. Tetapi kalau kita mau bandingkan hukum adat dengan sekarang itu memang bagus hukum adat karena orang takut berbuat kesalahan. Iya, betul sekali tahu. Iya. Iya. Terus Sekarang hukumnya itu pemerintahan tinggi kedengarannya tapi pelaksanaannya Iya. kayaknya disenggol-senggol saja, senggol dong. senggol dong. Senggol dong. Iya. Kalau Kaman Jody. pasalnya memang keras. Iya. Tetapi pelaksanaannya senggol dong. Kamanjo. Jadi pernah tidak ini kita lihat seperti tadi Pak Wahyu bilang ada orang di sekitar atau orang, maksudnya orang yang melintas kah begitu Bunda, ini melakukan kesalahan gitu. Nah langsung dikasih hukuman langsung dengan orang-orang yang ada di sekitar situ atau kayak gimana? Ya, mereka berkompromi dulu cari yang terbaik. Tapi misalnya ada yang datang brutal itu di sini sudah tidak ada kayak itu karena malahan dia yang yang kena prank sama orang-orang Iya, di tahu sini luar biasa prank. Ada tuh dibilang prank tahu. kan apa artinya tak biasa kalau dengar prank. Anda di prank. Apa saja prank. Namanya tidak mau kita ketinggalan. Iya jadi pakai tonya tahu istilah prank. Magaul. Oma gaul. Oma linca. Oma linca. Rock and roll. Luar biasa rock and roll. Rock and roll. Aduh ya Jadi Allah. begini kalau hukum adat dulu, karena itu warga itu masyarakat memang melihat bahwa yang menghukum itu betul-betul sesuai perjanjian. Iya. Buat dengan pelaksanaan di lapangan. Yes. Jadi orang itu berpikir 10 kali kalau mau melakukan pelanggaran. Iya. Pertama, terus kedua mereka mau melakukan pelanggaran dulu tidak ada susah.
Tidak ada sumpah di. Tidak ada susah. Oh susah. Bukan naik ke sumpah deh. Ada Ku tadi sumpah, senang tapi mungkin dalam hal lain toh. belang-belang. Kalau disumpah orang mau diteguhkan itu, mau dikukuhkan itu disumpah Ji. Iya di. Maksudnya begini. dulu kan Bagaimana gampang gitu. maksudnya? Gampang kehidupannya itu tidak susah kayak kita sekarang. Ya. Karena kurang orang. Iya. Itu kan faktornya pertama karena masih kurang orang, lahan banyak. Jadi siapa menggarap lahan, dia bisa hidup di situ tanpa membayar apa-apa. Iya. Yang penting memelihara lingkungan, kamu akan hidup sejahtera sekelompok. Dede kayaknya Apida tuh kayaknya ini Bunda Sudarsi. Jadi begini sekarang itu tinggi hukumannya, orang dibilangnya begini. Tapi kalau saya lihat lebih besar itu hukumannya, lebih cepat dia dapat itu orang pelanggaran kecil, misalnya pencuri ayam, batena di apa pencopet apa tuh, tapi itu pak korupsi tidak ada dilihat kenapa. Iya. Itu kalau yang tinggi-tinggi atau senggol dong. Sabaran tong ini. Punya peluka jangan pencopet digebukin. Masai kau Dimasai. Aja pak korupsi 450 juta ke siapa? Tidak dimasai. Jalan polisi. Iya. Tapi Jadi kayak gitu. Itu tidak bukan mereka, ya toh. kamanjo. Jadi apa ini harapan tahu Bunda? Harapanku itu penegakan hukum terus dilakukan sesuai apa yang dibilang di situ undang-undang dan pasal. Lakukan saja tanpa pilih bulu. Iya. Walaupun Pilih dikasih bulu. senggol don berapa jangan. Senggol don sorong saja kepada yang mau. Sambaran toh, senggol dong. Nanti bertanggung jawab di hari kemudian. Dunia akhirat itu kita dituntut itu kejujuran. Iya. Itu keadilan. Jadi bagian keadilan ini berat tanggung jawabnya. Nasami ke bagian keadilan, pengadilan. Karena dia memutuskan. Dia memutuskan. Apalagi kalau memutuskan tidak sesuai itu hukumannya dengan pelaksanaannya yang di pengadilan dengan hukumannya tidak sama. Yang dicari itu yang bagian pengadilan, bukan pelaksanaannya. Karena dia yang memutuskan toh. Iya Bunda. Ini merah, ini Cocok putih, ini hitam, ini hijau. Yang memutuskan itu dicari sama Tuhan. Oh lala. Oke Pale kalau begitu Bunda, makasih banyak. Senggol. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Iya, tahu Indah Ita. Jadi yang namanya juga itu orang yang harus melaksanakan itu tugasnya untuk menghukum orang, untuk memberikan sanksi ke orang, pokoknya laksanakan dengan baik. Iya betul. Atau jangan juga ini warga masyarakat main hakim sendiri. Iya. Ya. Laporkan saja yang berwajib kalau memang ada memang kejadian begitu ya. Kejahatan toh. Laporkan saja kepada yang berwajib. Iya, betul. Jadi kalau di tempat Indo itu bagaimana itu Indo? Ya di tempatku biasa Inces, kalau biasa mencuri ayam, langsung dimasai kodong. Langsung dimasak. Itu Iya. pernah terjadi di tempat tak? Pernah terjadi kulihat. Kodong. Sementara saya keluar naik motor kulihat, masya Allah, digapai. Bukan Masya Allah, astagfirullah. Dia anu ke curi ayam tuh langsung dimasai kodong. Kodong, ya Allah. Jadi ada di situ Indo. Ada kak di situ mau media apa? Apa dayaku? Siapa tahu bisa bilang, stop, Saya bilang jangan. Saya bilang begini, bawa dia yang berwajib. Iya tahu. Nanti berwajib yang tangani. Jadi kita masai orang. Pukul Cocok. setengah mati kasihan. Tidak tega kak lihat orang kalau dimasai. Nasami. Tapi bagaimanapun juga biasanya orang ini Indo, kalau orang biasa buat kesalahan contohnya melakukan pencabulan Nah itu kan yang menjengkelkan sekali, apalagi pencabulan terhadap yang di bawah umur. Siapa yang tidak emosi Indo? Betul sekali, jadi terkadang itu orang itu warga masyarakat meluapkan emosinya kepada itu ke pelaku. Diberikan efek jerah saja. Iya. Kalau seperti itu dia lakukan, apalagi anak di bawah umur.
Itu yang bikin jengkel Ki. Indo kita baca dulu ini, ada Pak Hamsa. Assalamualaikum Dewi Satriani sama Indo Ita dari Pak Hamsa yang ada di SP3 Desa Harapan Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukang Kalimantan Utara. Orang Desa Masen Rempulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. Oke, terima kasih, selamat pagi. Ada juga Gunawan, Assalamualaikum. Monitor Gunawan di Selayar. Oke, terima kasih. Pak Martono Marula mendengarkan Pro 4 di Gunung di Enrekang. Oke, terima kasih Pak Martono Marula. Terima telepon dulu Indo di. Iya, halo Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Basa. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Pak Roman di Makassar. Oh iya tahu. Saya tahu ini suaranya ini. Siapa Tidak tahu asing ah. lagi. Pak Jono. Tidak asing lagi, kalau saya tidak manis lagi. Ya kan sudah dikasih masako toh. Betul Pak Jono ini. Tidak asing Pak lagi. Jono ini. Apa kabar Pak Jono? Tanda tadi Indo Ita kayaknya mimpi dia suruh saya. Tidak asing lagi. Kayaknya Indo Ita nih ngefans sekali sama saya. Fans sekali Kibeng sama Pak Jono Indo Ita. Artinya kita harus baik semua sama orang seperti itu. Dia enggak Pak Indo Ita ngefans sekali dengan Nanu Bede dengan Pak Jono yo kan? Tidak, biasa di saya. Karena kayaknya belum piano sudah sama saya. Kalau saya sih kalau dibilang fans sama Pak Jono kayaknya enggak deh. Tapi kalau dibilang saya semua suaranya orang kebanyakan ku tahu Inces luar biasa, dia tahu semua suaranya orang. Bale-bale ja. Iya betul, saya percaya. Nah kalau semua suaranya biasa kena tipu juga. Bagaimana kabar baru Kang ini? Iya. Alhamdulillah apa? Amanan terkenal. Tidak ada kejadian-kejadian apa gitu yang membuat warga jadi geram atau apa? Tidak ada, di sana kan taat aturan. Taat aturan. Iya, taat aturan betul. Tidak ada panduka, tidak ada begang, tidak ada. Iya, karena di tengah-tengah kota. Aman dan terkendali lah. Aman dan terkendali lah. Bukan tengah-tengah kota juga, ya pinggir-pinggir kota lah. Jadi bilang pinggir kota. Kalau pinggir kota itu di tempatku. Tidak ada pinggir karena kalau ada tidak apa langsung mentor dia dihilangkan nyawanya. Di sana. Nah. Malak kujaku kulang ngere. Bahaya tuh ini kadang. Pokoknya kalau didapat, Mau ke langsung kurasa kalau ada dekat situ langsung nggak pergi. Takut kali ya kalau ada Pak Jono situ yang ikut-ikutan partisipasi, pasti Pak Jono yang duluan. Ada di dapat lokasi situ sebenarnya. Yang teriak kita paluka. Samaranto. Bicawa ni Pak Jono. Makanya betul bicawa. Jadi ini Pak Jono, kalau di tempat Taya bagaimana? Apakah ada pernah atau bagaimana? Cuman hukum itu kan aturan. Ya. Hukum adat itu kan tidak tertulis. Tapi kadang masyarakat di sana ya taat aturan itu. Jadi pernah saya di kampung saya itu. Iya. Kampung Potonji toh. Kampung Tanji bukan di kampungnya Indo Ita. Iya. Bukan di kampung Indo Ita. Iya. Kampung Potonji cerita ini. Iya. Jadi di kampung ada lagi kampung. Dia kampungnya di atasnya lagi kampung. Oh berarti kampung di dalam kampung. Ya itu di situ mungkin tidak ada satu RT di situ. Penduduknya mungkin sekitar 20 rumah lah. Iya. Tapi itu ada rumah Arum namanya, Soraja namanya. Sauraja. Dan dikelilingi rumah-rumah penduduk di situ. Iya. Jadi itu masih
apa namanya, Iya. masih ada hubungannya dengan kerajaan pohon itu gitu. Iya. Jadi di satu kampung itu, satu lingkungan itu laki-lakinya kalau mau menikah tidak boleh keluar. Ih, kenapa bede? Iya, kenapa itu? Ya itu ya enggak tahu saya. Pasti ada penyebabnya kenapa dilarang. Mungkin karena supaya tidak ada namanya darah lado di situ. Apa di kanan? Gadis tua. Gadis tua, tidak ada gadis tua. Memang betul. Iya. Kampung itu tidak ada gadis tua semua. Pokoknya kalau sudah waktu ini kayak bahkan umur 15 tahun sudah menikah. Iya. Jadi laki-lakinya itu tidak boleh kalau mau menikah tidak boleh keluar. Oh iya. Dari pesan khas di kampung itu juga. Iya. Jadi saat sabar mami kok untung kok dapat jelek-jelek, kalau cantik-cantik. Iya. Begitu. Iya, Tapi kalau orang luar yang mau menikah laki-laki bisa melamar gadis di situ. Iya. Tapi kalau laki-laki tidak boleh. Itu. Iya. Tidak boleh, artinya keluar dari daerah itu. Iya. Iya. Harus perempuan di situ dia harus lamar. Iya. Oh, kaman Jadi di kampung itu memang tidak ada yang namanya gadis tua. Oh deh, jadi cepat semua menikah kapan di? Iya, cepat semua menikah. Iya, seperti Indo Ita. Iya. Kalau ada janda 17 tahun ke Saya menikah na Inces Iya. usia 22 tahun. Masya Allah, cocok nih. Iya. Normal. Kalau Ambo berapa tahun kamu menikah, Mbak? 25 tahun, Masya Allah. Maman iya? Maman, berapa tahun kamu menikah, Maman? Kenapa semut terikannya orang? Kan kita bahas tentang Kita bicarakan yang lama orang menikah. Semut saja sudah pindah itu. Pak Jono beda menikah. Pak Jono menikah itu umur 40 tahun. Tapi cara kan pengalaman ini gitu. Iya dong. Kan 2 kali nih toh. Iya, kan sudah meninggal yang pertama. Ide mah ya. Bukan bisa selingkuh, Gang. Sembaran na Indo. Sambaran na Indo. Kenapa Pak Jono? Lanjut. Ya seperti yang kedua saja, tidak yang ketiga. Nauzubillah min salik, jangan Dua saja Dua udah. saja. Iya tahu Iya. Jangan tahu Betul Pak sekali Jono. Inces yang kusayangi. Iya dong. Ini Pak Jono piti-piti tuh, ini Pak Jono deh. Di situ Kak Inces. Malaku ya apa itu? Nasi kuning. Biasanya Kelindo itu ditemani menyiar. Ada nasi kuning. Susu kota. Sudah tidak begitu. Kalau sama saya tidak ada, tapi kalau sama Ambo Dulu jadi begitu. Kalau sama Ambo, Tapi Anjomi itu habis kaget tuh nggak biasa tuh ada jadi situ tapi nak cari Ambo atau nak cari orang lain di ruangannya. Tapi dulu waktunya itu masih suamiku yang dulu yang pertama almarhum Kodo Indoka terbuka nah. Iya. Pokoknya kalau acara sifat topong gitu. Iya. Ada suka orang bilang Ambo, kesini dulu Pak Jano, tinggal memang beli gorengan. Dia suruh bilang kasih kok itu orang itu. Nak kene kodong sama-sama kasiaran, jangankan susu kotak. Nasi kuning pun tidak. Nanti pinjam sama nanti lagi toh. Kodong. Jangan panas-panas di sini Pak Jono. Jungkir balik Kak itu. Panas membara. Jangan pilih kasih Indonesia Tidak pilih kasih. Kenapa mau dipilih kasih? Mau langsung aku menangis. Merasakan betapa sakitnya. Masa setiap kamu pasti banyak di situ makanan kalau ini tidak ada. Iya tahu. Terpaksa saya Pak Jono terpaksa beli sendiri Kak. Buat saya sendiri. Tapi itu masa lalu itu. Masa lalu. Iya masa lalu sama Ambo. Oh deh, nah dengar lalu ke istrinya. Pada ini itu banyak usahanya. Siapa itu? Indonesia itu. Banyak usahanya itu nih. Amin. Terima kasih Pak Jono. Usaha bentor nih. Usaha barang nganti nih. Oh deh. Iya usaha begitu tapi harus berhati-hati kan jangan sampai nanti ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya ada terjadi hukum adat.
Hukum adat betul sekali. Kalau mau usahanya lancar, Iya tahu. ya Sedekahkan. rajin bersedekah. Iya, Ya, rajin-rajin bersedekah. Iya. Bukan sedekah cuman orang yang tidak mampu, tapi harus yang mampu juga harus disedekahi ya. Itu kapan barang gantingnya belum pernah kulakukan itu sudah aneh. Kan sedekah. Tidak ada sedekah ke incis. Itu ambo lancar galonnya. Kenapa? Biasa bagi-bagi galon itu. Tapi itu Ambo tidak pernah bagi-bagi sedekah ke saya. Saya sama teman-temanku selalu menunggu sedekahnya Ambo. Bilang mana ini sedekahnya Ambo, tidak pernah tahu ini tidak bagi-bagi, tidak ada. Jangan berharap sama 11 sama Dengan memang anjo biku kana janjian ini Ambo sama Indo Ita. Iya. Itu Ambo bersedekah sama Indo Ita bersedekah sama Ambo. Sama tuh. Harapan tak pada ini. Harapan tadi Pak Jono harapan tak untuk hukum adat atau apa hukum yang berlaku kah? Saya kira kalau ada sesuatu masih ada kan, itu namanya hukum adat. Seperti di Kajang kan masih ada. Iya, di Kajang tawang. Iya, di Kajang masih ada. Dan tentu yang masih memegang teguh yang namanya adat itu masih ada. Iya. Jadi tapi ya kita harus saling menghormati, harus menghargai lah. Iya. Artinya karena semua hukum itu mau hukum adat atau hukum negara, itu semua ada kelebihan dan kekurangannya. Gitu. Jadi mari kita menghargai di mana. Yang namanya kata orang di mana langit yang di situ bumi dipijak, gitu, dipijak itu. Jadi kita di mana kita berada ya kita harus ikut aturan di situ. Iya betul. Gitu. Jadi tidak boleh karena kita katanya modern, ya kita mau labrasan aturan yang ada di kampung itu. Iya. Itu tidak boleh. Oke, Ya, kalau begitu. Hukum adat bukan berarti asal hukumannya ya tidak salah. Itu hukum itu kan aturan. Iya. Jadi biasa itu ada aturan-aturan tertentu yang berlaku di kampung tertentu. Memang tidak tertulis. Iya. Tapi itu sudah turun temurun di situ. Maka kita harus memang hati-hati. Iya. Jangan sampai kita mau seenak gue akhirnya melanggar. Ada yang melanggar. Jadi kita memang harus banyak tahu lah, banyak bertanya lah. Iya. Ya, seperti itu ya. Ya seperti itu. Kalau saya di kampus saya itu sudah terhapus karena sudah meninggal itu yang punya di situ. Jadi akhirnya sekarang mereka sudah bebas. Iya. Mau keluar mau kemana terserah dia. Ya, jadi kita tidak apa-apa sih hukum adat, yang penting kan itu untuk kebaikan kita, kebaikan masyarakat juga. Gitu. Oke. Kan di situ kan memang teratur hidupnya orang di sana. Iya. Itu teratur di sana tidak boleh berbuat seenaknya. Karena ini ada hukum adat, adat yang di situ yang mengatur, yang mengikat mereka. Saya kira tidak apa-apa lah, yang penting sering sejalan lah. Tidak bertentangan dengan hukum negara lah. Oke. Baik. Oke, Pak Jono, terima kasih banyak. Ya, dan untuk Indonesia ya sudah bersedekah lah. Iya, Pak Jono, makasih. Kalau Borusa biasanya susu kota, kalau Inces ya mungkin kalau pagi kuning atau apa. Iya, cocok sekali. Iya, dan jangan lupa juga buat saya juga. Oke, paling kalau begitu Pak Jono, Oke, Indeta lanjut tugas. Iya. Jangan dimasukkan dalam hati. Kasih masuk dalam kantong. Iya, tahu. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, tahu. Jadi Pak Joni itu kalau pagi-pagi suka bercanda, tapi kalau Indo itu anggap itu serius ya enggak apa-apa juga kalau anggap serius, karena kusuka kalau umpamanya dianggap serius nanti langsung dia belikan nggak langsung nasi kuning. Iya, kita sapa juga untuk pendengar ini Indo Ita, Pak Haji Cimeng. Tadi miss call, dia bilang Pak Haji Cimeng tunggu mana bawakan ke nasi kuning. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Cimeng. Sebelumnya terima kasih Pak Haji. Oke, kita terima telepon lagi. Halo Bari Basat, selamat pagi.
Halo, Barik Basa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini? Iya. Dengan Ayu di Maluku Tengah, Kabupaten Kota Masahi. Oke, Mbak Ayu di Maluku Tengah. Ini baru nelpon Ki lagi, dari mana kini Mbak Ayu? Baru nelfon Ki, soalnya lagi ngurus mama, tapi alhamdulillah saya sudah balik ke Kota Masahi. Nanti baru balik lagi ke Kota Ambon, karena beliau kan lagi di Ambon. Oh, jadi sekarang mamanya Mbak Ayu ini sehat? Alhamdulillah sih, kadarullah. Beliau Alhamdulillah. sudah membaik, insya Allah semakin membaik. Alhamdulillah. Biar Oke. bisa berkumpul lagi dan bisa balik ke Sulawesi Tengah, keluarga di sana. Oke Mbak Ayu ya, kita membahas tentang hukum adat yang ada di daerah Tak. Kalau Mbak Ayu sendiri bagaimana menanggapi dengan hukum adat yang ada di daerah Tak? Untuk para pendatang ya ada yang Dewi. Kalau di sini memang sama mungkin kayak di wilayah lain, yang maksudnya sama dengan wilayah lain juga, kita mempunyai hukum rimba atau hukum adat. Iya. Karena di daerah Maluku sendiri nih banyak hukum-hukum adatnya gitu, jadi tidak boleh dilanggar. Seperti saya kan pendatang juga, tapi saya menikah sama asli di sini gitu kan, asli pribumi. Jadi ada apa namanya? Perangkat-perangkat desa gitu kan. Kalau kita nggak kenal orang, kan banyak juga nih kayak modus-modus apa gitu. Dia kan yang sampai ada orang-orang yang masuk ini, mereka melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang tidak baik gitu. Itu yang harus diperhatikan juga, harus perlu melapor ke perangkat desa. Jadi akan ditanya juga oleh perangkat desa, karena kan ada yang mengatur juga gitu perangkat desa, kemudian juga ada rajanya, terus penghulu desa atau ketua adat gitu loh kalau kita sebutnya di sini. Jadi kalau Mbak Ayu sendiri setuju tidak kalau misalkan ada hukum adat di di daerahnya, atau mungkin sebaiknya yang harus ada? Saya sudah lama di Maluku ya, dan saya bukan asli pribumi, tapi semenjak ada hukum adat juga aman-aman aja gitu ya, tidak ada sesuatu yang dipermasalahkan karena emang hukum adatnya sesuai gitu loh, Dewi. Jadi bagaimana caranya itu Mbak Ayu, hukum adatnya yang kalau di sana apa yang dibuat? Ada apa sih disebutnya itu ya? Kalau melanggar pasti ada pokoknya ketentuan yang harus dilakukan gitu. Ya bisa kerjasama juga sih dengan dinas dengan polisi ya, dengan Tuan Keamanan dari kepolisian ya, ke polsek setempat, agar orang-orang ini mereka selama ada di negeri tersebut, kalau kita bilangnya negeri atau perkampungan itu beda juga gitu ya, negeri itu mereka tidak melakukan hal yang kita tidak inginkan gitu loh, dari atau saniri desa. Kalau sini sebutnya sih perangkat desa itu adalah saniri desa. Gitu Dendu. Iya, tapi Mbak Ayu, ini ada salam ini dari Pak Wahyu, dia bilang salam buat Ayu, baru ku dengar suaranya. Baru bedeng dengar suara Mbak Ayu. Dengar suara karena saya merawat mamaku. Kodong. Iya, kita bertugas di sini ucapkan pada semoga lekas sembuh untuk mama ta. Iya. Sebenarnya sih kita kalau sekarang kan lagi marak-marak juga nih orang-orang yang modus penipuan gitu. Kemarin saya disebarkan juga bahwa kalau ada yang masuk daerah tersebut harus melapor gitu. Jadi kita khawatir juga sih ini. Iya. Kan kalau kita sendirian di rumah, terus modusnya itu bukan modus sembarangan, tapi modusnya kayak menitipkan barang, terus dia minta pinjam motor, tapi nggak dibawa pulang gitu, langsung pergi gitu. Iya. Jadi hal seperti itu yang harus kita tidak inginkan. Jadi kalau ada orang-orang baru yang masuk ke wilayah tersebut harus melapor, memang harus gitu, karena biar didata juga gitu. Kita di Maluku Tengah juga melapor gitu ya. Iya. Di sini maksudnya oleh ketua-ketua adat di sini gitu, untuk PRT-nya gitu kan. Ditanya asalnya dari mana, terus kerjaannya apa, semua kan gitu.
Oke, seperti Kan itu. sudah ada ketentuan-ketentuannya bagi orang-orang asing yang masuk di wilayah tertentu, misalkan imigran juga kan ada surat-surat imigrannya juga harus lengkap. Kalau nggak juga berarti dia ilegal dong kan. Iya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi harus harus dikembalikan lagi ke bagian imigran gitu. Apakah memang benar ini orang tersebut dia dari negara mana kan gitu. Jadi Biar lebih jelas kronologi apa ya tujuannya seperti itu. Jadi ini kita berharap ini ya, baik itu orang bukan di luar negeri, tapi kalau misalkan apalagi kalau di luar negeri itu ya ayo kita jangan sampai melanggar aturan yang ada pada di wilayah tersebut ya, seperti itu harapan kita ya Mbak Ayu ya. Kita jangan main hakim sendiri kan, harus tanya dulu terus dia tujuannya apa, juga dia mau kemana kan, seperti itu kan. Iya, oke. Iya, Jangan kalau main orang hakim sendiri. Masuk ke wilayah kan itu jangan sampai dihakimi kan gitu. Bawa aja ke perangkat desa ataupun ke polsek ya. Pokoknya keamanan terkait lah ya yang menangani hal tersebut. Oke, baik kalau begitu makasih banyak Mbak Ayu ya. Terima kasih, sehat selalu. Salam Pak Wahyu katanya dari Mbak Ayu. Kelihatan di media sosial. Aku tengok di karaoke. Selalu gitu ini Pak Wahyu he. Oke Pak Le, kalau gitu makasih banyak Mbak Ayu. Sama-sama. Iya. Dari Kota Masai Maluku Tengah. Oke, selamat pagi. Iya tahu. Ibu Ayu di. Pernah Meki lihat di Facebook? Belum. Saya teman Facebook sama Mbak Ayu. Ya. Well, pokoknya memang peramah orangnya, selalu komen-komen Facebookku juga ini, tahu Indo Ita. Jadi kalau menurut Mbak Ayu, kalau memang terjadi seperti itu, jangan main hakim sendiri ya kalau kita ini. Dan itu juga kalau orang yang membuat pelanggaran, jangan bikin buat pelanggaran. Pokoknya harus sadar diri lah ya, patuhi peraturan yang ada di wilayah situ. Halo Baribasa. Halo, mari Basa. Iya. Dengan siapa di mana ini? Dari Kompas 1. Ibu Nursia tahu. Oke. Kabar bagaimana Ibu Nursia? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa ini? Baik-baik aja. Ada kapan di situ Pak Haji Cimeng? Tidak ada ya. Kegana lagi? Oh di rumahnya. Baku CS sama Pak Haji Cimeng ini Indo. Oh iya. Pak Umar di Pak Haji Cimeng. Iya. Umar sama Pak Umar. Baku CS. Sering menelpon ke sini Daita. Tapi sering nelpon tapi biasa jika nabawakan apa gitu loh. Iya. Oh deh tahu selalu tahu nabawakan. Biasa bawa kue. Kemanjo. Bawa minuman. Begitu, tidak pernah bawakan nasi kuning. Oh, tidak pernah kita bawakan. Kalau kita juga ini itu pernah jadi kita bawakan nasi kuning tahu. Kemudian dia komitmen sebentar ya. Pernah kita bawakan nasi kuning dan enggak ya? Pernah Mi. Enggak itu juga. Tapi kalau misalkan dia mau bawa hari ini lagi bagus dong. Mudah-mudahan sama minumannya juga enggak apa-apa Ji. Monitor gitu dan enggak ada. Mudah-mudahan ada yang diberikan selalu rezeki. Haji Cimeng dia bersedekah. Ngerepnya nih Indo Ita ya. Mama kurasa jengkir balik nih Indo. Jadi Bu Nursia bagaimana ini menurut ini hukum adat yang ada di wilayah mungkin masih adakah di sana? Iya. Masih. Oh masih. Seperti apa itu Bu Nursia? Kita harus tidak bisa menghakimi sendiri. Kalau misalnya ada kasus-kasus yang ini kita harus lapor kepada yang berwenang. Iya. Kita tidak bisa main hakim sendiri. Tidak bisa main hakim sendiri, karena pernah ada terjadi dengan apa itu? Apa itu yang terjadi? Orang lewat, terus ada merasa tersinggung karena anak-anak yang duduk-duduk
sambil nyanyi-nyanyi. Akhirnya tersinggung suaminya, turun dia apa namanya? Dia parangi itu. Oh, ku tahu bukan itu yang lagunya anu pirang ah. Itu. Ada itu lagunya Indo. Di Pampang 2 dia di dekat rumahnya Pak Hamsa. Oh, gara-gara nyanyi itu lagu itu yang ada pirangnya. Itu diambil. Mati mas, nak kini pirantongan tapi Kan memang ada lagu. ada lagunya. Iya, lagu dangdut itu. Iya. Ada. Menyanyikan kebetulan pas itu lagu. Baru pirantongi. Mungkin piring lewat dari istrinya. Ya Allah. Udah sangking anak kesel langsung di anu yang diparangi. Kodong ini. Astagfirullah. Jadi bagaimana minta anak-anak itu Bunda? Ibu Nursia. Agak baik kami karena Kodong. bukan juga orang lain. Oh. Keluarga termasuk keluarga juga. Ngerinya. Jadi bagaimana itu yang memarangi ditangkap nih? Ditangkap dulu katanya tapi data sekarang sudah lepasin. Jangan lapor ke situ karena harus ditangkap Anjo. Iya. Berdarah Anjo ini nak ini piranto nggak, tapi kalau ada orang menyanyi begitu, kalau ada orang menyanyi begitu saya tuh tidak tersinggung ja. Kan bukan ja ada di suamiku. Nggak usah tersinggung. Kenapa? Ya Allah. Baru sengaja tuh mungkin bawa parang. Iya berarti perencanaan nih. Jadi ditangkap nih, mudah-mudahan saja dikasih hukuman yang setimpal. Polisi. Polisi dibawa pergi dulu di kantor polisi baru diadili dikit. Iya, diadili di hadiku pengadilan. Ada ya Allah. Pengadilan ada juga lagu kasidan Jo. Kasih lagu kasidah pengadilan apa kayak itu. Yang lagunya begini. Yang lagunya gini. Adikku melanggar hukum. Aku yang menjadi saksi. Paman penuntut umum. Ayah yang mengadili, walau ibu gigih membela, yang salah diputus salah. Luar biasa. Oke Pale kalau begitu. Iya, terima kasih banyak Bunda, sehat selalu. Iya. Waalaikumsalam. Ibu Nursia tahu ya. Jadi kalau misalkan ada yang melanggar hukum ya harus dihukum. Jangan sampai ya mentang-mentang keluarganya atau jangan main hakim sendiri ya. Kalau memang salah ya salah. Iya, Indoita kita terima telepon lagi tahu. Halo Bari Basa, selamat pagi. Dari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa tawa? Deng Mangka di Pangkep. Oh, Pak Deng Mangka tawa di Pangkep di. Ini Pak Deng Mangka ini mungkin ada banyak tongkap ikan bolu di sana Pak Deng Mangka di. Iya banyak di sana tapi punyanya orang. Oh deh, kukira saya kita punya deh ikan bolu. Biar mi banyak tulangnya tapi kusuka saya apalagi kalau dibakar kusuka sekali kalau dibakar itu ikan bolua. Biasa juga sama presto itu melembekkan tulang tuh. Kusuka sekali itu kalau dibakar itu Pak Deng Mangka karena enak sekali. Itu pernah ada orang bawakan ibuku satu box gabus itu ikan bolu. Ada deh nyaman makan puas ikan bolu dibakar. Sering sponsor itu paling bagus ya, sponsor itu partnernya Indoita. Iya, siapa tahu Anjo? Itu tadi yang sering disebut-sebut. Oh deh, Amborusa. Amborusa. Saya tunggu ini anunya Amborusa enggak pernah tahu ada. Tapi
Indo itu justru dia kayak dia sponsor gitu Amborusa. Biasa-biasa di saya. Tanya nih pada dia. Oh Amborusa, ini tasako-sako min Amborusa kodong ini. Amborusa maafkan ya kita berdua di sini Amborusa. Gara-gara ada sponsor nah. Kodong. Iya Pak Deng Mangka. Jadi ini menurut ini Pak Deng Mangka bagaimana itu apakah masih berlaku hukum adat yang ada di wilayah di daerah atau kayak gimana? Iya. Ya terima kasih. Iya, iya terima kasih. Kayak itu ini kayak diwawancarai ceritanya. Sumber tahu. Di narasumber, coba Miki. Daripada ditonjokin. Iya. Kalau di daerah lain kayaknya sudah tidak ada lagi nih. Sudah tidak ada. Lain sudah pernah lagi temukan. Ini kalau hukum adat ya. Iya. Kembali ke hukum negara semua saya lihat. Kalau menurut saya ini hukum adat itu dengan hukum negara ya ada pro-nya ada kontranya. Masing-masing juga ada kekurangannya dan kelebihannya. Iya. Karena ya kalau yang terakhir saya dapat sekitar 7 tahun yang lalu semacam atau sejenis dengan pencuri ayam. Iya. Ya itu kalau dari segi kekurangannya dan kelebihannya. Kalau hukum adat itu kekurangannya ya begitulah. Artinya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tak balik lagi. Ndaku tahu minakin nih, nukomi nganakin cuma mendengarkan kita ini. Artinya begitu kalau tingkat segi kekakapannya itu kalau hukum adat lebih sadis kalau untuk orang-orang yang ke bawah. Lebih sadis untuk orang-orang ke bawah kalau itu hukum adat. Misalnya, ya kan langsung dihakimi sendiri. Oh iya. Sudah alhamdulillah sudah tidak terjadi lagi di sini. Kalau pencuri kelas kakap, kalau kelas tinggi seperti mohon maaf ini kepada koruptor, kan tumpul-tumpul gitu. Apa tadi istilahnya? Tumpul ke atas, senggol dong. Artinya begini. Kalau menurut saya kembali itu masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya. Terus lanjut lagi nih. Lanjut Ki. Siapa tahu cerita kosong. Ngapa nak? Kenapa mau cerita kita Indo. Nah didengar Ki ini tahu. Lanjut Miki. Ini Indo itu juga apa yang kau bilang nak bilang tungnya. Kalau saya sih lebih cenderung untuk memakai atau mengikuti hukum negara sekarang. Artinya lebih bijaksana walaupun dalam proses itu terkadang memang lambat. Iya. Contohnya kalau misalnya ada pencuri ayam kan langsung kita serahkan ke penuhnya. Tapi tingkat kepuasan kita itu sebagai korban misalnya kan kurang bilangnya hukum diambil dia bagaimana prosesnya itu di sana dapat hukuman atau tidak. Tapi menurut saya lebih baik itu kalau jadi lebih baik hukum negara dibanding hukum adat kalau menurut tadi. Iya cocok ya. Betul karena kita juga lebih mengetahui ya. Kalau memang dia salah ya dikasih hukuman. Nah kalau memang tidak salah ya alhamdulillah tidak diapa-apakan kan seperti itu. Jangan sampai hukum adat sebenarnya orang tidak salah terus kena Miki juga dia. Iya betul. Ngerinya Mi. Kalau paling sadis lagi tuh kalau misalnya kalau dianukan hukum agama campur dengan hukum agama. Iya. Kalau pencuri dipotong tangannya. Iya. Setimpal sekali kasihan ayam saja ayam ayam curi 80.000 saja misalnya tepat 100 berarti kehilangan orang tangannya. Nauzubillah min salik deh. Itu kan kurang Iya. Bayangkan bagaimana itu berita. Iya. Ngapain? Bagaimana cara membayangkannya kira-kira? Kalau nggak bisa saya berkata-kata kalau begitu. Saya tidak bisa berkomentar kalau kayak gituan. Intinya begini, kayak tidak sebanding gitu. Iya. Makanya saya bilang lebih bagus itu dibilang ya mending serahkan kepada yang berwajib hukum negara kan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada bukan di hukum negara gitu ya.
Kamanjo. Oke, Pale kalau begitu Pak Deng Mangka, ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Deng Mangka. Iya, sehat selalu. Oke. Mudah-mudahan ada juga orang panen di sini baru saya bawakan. Oh, segera. Terima kasih banyak. Inces menunggunya dengan senang hati. Fotonya dulu. Fotonya. Saya biar fotonya saya ku suka sekali Miko dan lihat fotonya. Apalagi kalau memang ada buktinya. Oh, Masya Allah. Mati meja. Oke, Pale. Lagi tugas ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Mangka dipangkep deh. Iya, tawa sehat ki selalu Deng Mangka, semangat menjalankan aktivitas ta ya. Jadi kalau Deng Mangka itu Indo Ita lebih memilih yang namanya hukum negara saja ya yang berlaku di negara ini dibanding hukum adat, karena kalau hukum adat takutnya kalau misalkan sebenarnya tidak terjadi kesalahan pada orang itu terus dikasih hukum adat kan kasihan juga seperti itu ya Indo Ita. Oke Pale, kalau begitu ya kita sudah di penghujung acara Mini Indo Ita. Waktu sudah sempit ya. Waktu sudah sempit. Waktu tidak mencukupi lagi untuk di program acara Baribasa. Intinya ayolah kita melakukan hal-hal yang jangan sampai kita melanggar aturan, melanggar atau membuat kesalahan dimanapun kita berada. Mari kita saling menghargai, hargai orang tua ya, sayangi yang muda. Terus jangan sampai kita sudah mendapat bisa dikatakan mendapat, kalau kita sudah mendapat hukuman bukan hukuman, kita sudah membuat kesalahan, terus buat lagi kesalahan, tidak enak sekali. Itu bisa bilang begini, Inces, kalau kita berbuat kesalahan kita harus minta maaf kepada orang yang kita salahkan, berbuat salah itu. Jangan sampai kita sudah berbuat salah terus kita tidak sadari diri kita bahwa kita salah, terus kita ini lagi kan kita membuat kesalahan lagi, kesalahan yang sama ya. Jangan sampai seperti itu ya Indo Ita ya. Saya itu kalau saya berbuat salah mesti saya minta maaf. Begitu. Jadi apa kesalahan ini Indo Ita tidak membawa apa? Iya, saya minta maaf Dek, saya tidak membawa, nanti lain kali ya seperti itu. Mudah-mudahan ada lagi rezeki, bisa lagi di Allah menambahkan rezeki saya bawa. Amin. Oke. Oke, kalau begitu Indo Ita pamit Miki di program acara Baribasa. Semoga bisa memberikan manfaat untuk sahabat budaya yang saat ini dengarkan acaranya Baribasa. Sehat selalu untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kehilafan, candaan ya, karena kita cuma menghibur jadi Indo Ita. Saya mohon maaf. Jadi jangan bosan-bosan ketemu kita berdua nanti di acara Baribasa. Nanti lagi ketemu kita Baribasa ini Indo Ita pada hari Sabtu. Mau jadi datang Indo? Mau datang insyaallah. Baik kalau begitu. Sabab itu yang kau inginkan. Oke, kalau Dewi Satriani. Saya Indo Ita alias Deteranda Junita. Masya Allah lengkap. Oke, paling kalau begitu Ibu Deteranda ya Junita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.